eh, tidak pernah menjalankan MLM sama sekali. Nah, ini. Karena kan biasanya ada yang, oh iya, sukses karena udah pernah jalani MLM dan segala macam. Ya. Tapi beliau ini belum pernah jalankan MLM sama sekali. Pure ibu rumah tangga. Nah, terus beliau ini ada di Bandung ya, teman-teman. Dan kerennya lagi jauh sama leader. Leadernya bukan di Bandung. Nah, basicnya macam-macam tuh. Ada yang dari online shop, terus habis itu pedagang handphone, kalau nggak salah ya, nanti biar Bu Aci cerita sendiri, pedagang handphone 15 tahun kalau nggak salah, ngerjain just tip, online shop, dan kawan-kawan. Nah, ibaratnya itu palu gada. Tahu ya palu gada ya? Apa lu butuh gua ada itu loh. Nah, itu palu gada. Kalau orang Surabaya ngomongnya itu, kalau orang Surabaya itu dorang ya, dodol sembarang. Nah, ini keren nih. Dan sudah seperti itu, terus di kondisi minus juga pada waktu join ya di AFC. Nah, tapi beliaunya tidak menyerah, nggak pernah mengeluh ke leadernya, kok saya nggak dibimbing, kok saya nggak dipimpin, nggak pernah mengeluh. Tahu achievement-nya apa? Tahun kemarin yaitu yang tahun ini terakhir ini Ronin of the Year. Nah, ini loh, ini lengkap nih, paket lengkap. Jadi teman-teman malam ini dengarkan baik-baik, simak baik-baik, catat yang penting-penting catat. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa upgrade diri, plus nanti bisa share ke timnya masing-masing. Ini loh pengalaman-pengalaman yang ada. Karena saya yakin setiap speaker yang ada kita adain ya, pasti punya pembelajaran-pembelajaran tertentu dibuat kita semuanya. Gitu ya. Ini Bu Acit udah masuk? Sorry ya. Oke. Ya, Bu Acit udah masuk? Ya, halo semuanya. Nah, oke. Saya teman-teman, saya serahkan ke Bu Acit. Silakan Bu lanjutkan. Bentar. Ya. Suaranya kecil. Ah, udah. Oke. Ya, halo teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Acit dari Bandung. Jadi kita mau sharing apa nih? Freddy, sorry tadi aku error kameranya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, gini Ci, ini kan teman-teman tadi sudah saya kasih tahu nih, background-nya Ci Acit seperti apa. Terus mungkin Ci Acit bisa cerita bagaimana sih seorang Ci Acit ini asalnya dari apa, background-nya seperti apa, mungkin basic-nya dulu. Kan bukan orang MLM, tidak pernah menjalankan MLM. Nah, dari semuanya itu, tapi kok bisa sukses di AFC? Ya, mungkin Ci Acit bisa kasih apa ya, storytelling-nya lah di Bu Ci Acit ke teman-teman semua malam ini. Gitu. Oke, Ya. teman-teman, Acit itu mulai bulan Oktober 2020. Sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang itu sama sekali nggak pernah jalanin MLM, nggak pernah mau sama sekali juga. Suami juga skeptis sama MLM, tapi kalau mau diceritain dari awal panjang nih ceritanya, nggak apa-apa. Jadi waktu itu tuh gini, aku itu dari SMA udah jualan segala macam, apapun yang bisa dijadiin cuan aku jadiin cuan. Terus aku udah buka toko handphone 15 tahun, aku buka baby shop 5 tahun, aku justipan, aku buka PO segala macam, catering harian, semua udah dilakuin. Tapi nggak pernah bisa bikin financial stable. Istilahnya kalau mau apa-apa bisa beli sih, tapi semuanya kredit. Gitu loh. KPR, beli rumah KPR, masih kredit. Beli mobil harus cicil, beli motor harus cicil, beli apapun harus cicil. Nah, sampai suatu hari itu COVID datang ya. Sebenarnya waktu sebelum COVID itu udah rada goyang, tapi masih bisa, kita masih bisa lah bulanannya. Tapi begitu COVID, semuanya itu tiba-tiba hilang. Nggak ada persiapan, tiba-tiba semua kayak di-cut aja, nol semuanya. Padahal semua cicilan kan jalan ya. KPR juga mana bisa tiba-tiba di-stop, diberhentiin kan nggak bisa. Karena toko aku dan semua sumber penghasilan aku itu ditutup.
mallnya ditutup, tokonya di dalam mall, mallnya ditutup gitu. Jadi kan nggak bisa jualan. Terus kalau dari Justipan, mau Justipan apa? Semuanya juga ditutup. Jadi nggak bisa. Sisa satu-satunya itu catering harian. Itu yang masih bisa bikin kita survive. Tapi teman-teman, waktu di awal COVID itu aku pikir ya cuma sebulan, 2 bulan, itu nggak kebayar sama sekali KPR. Tapi ternyata nggak lebih dari 2 bulan ya, sampai 4 bulan tuh mallnya sama sekali nggak buka, tutup, benar-benar tutup, benar-benar zero income. Nah, gimana ceritanya bisa sampai ke AFC? Jadi suami aku waktu itu sakit, mungkin pikiran atau apa, kita nggak bisa bayar ini itu yang tagihan berjalan, kita datanglah ke seorang dokter di Bandung. Begitu nyampe ke dokter itu tuh menawarkan AFC ini. Nah, di pikiran kita kan, wah gimana belinya? Karena waktu itu kan saldo juga nggak banyak-banyak amat, orang kita udah zero income, istilahnya udah kondisinya minus. Kalau dipaksain ya kita harus jual sesuatu kan buat kesana kan. Kita nggak bisa untuk beli produk yang ditawarin si dokternya, tapi si dokternya tiba-tiba abis kita ngajakin kita ngobrol-ngobrol, si dokter itu malah nawarin ini ada bisnisnya. Saya di sini udah dapat income 40 sampai 60 juta per bulan, padahal baru 4 bulan, kata si dokternya. Coba, Freddy kalau digituin pikirannya apa? Pengen sih. Kan kalau aku pikirannya colek-colek ke suami tuh ini MLM ya. Oh. Gitu kan, MLM ya. Wah, udah colek-colek kan, karena suami aku kan skeptis sama MLM. Ya. Kalau mau pakai produk ya silakan aja, tapi kalau jalan nggak usah lah gitu kan. Ya kebanyakan kayak gitu. Walaupun kita kondisinya udah istilahnya harus segera mencari peluang bisnis apapun, tapi nggak tertarik di MLM. Tapi ternyata karena yang nawarinnya dokter, suamiku begitu pulang ke rumah dia cari apa sih yang tadi diceritain sama si dokter ini, produk apaan nih, MLM apaan nih, semua dicari. Dan namanya orang skeptis kan, yang dicari pasti negatifnya, bener nggak? Semuanya penipuannya lah, apanya lah, segala macam. Tapi yang ketemu malah testimoninya bagus, perusahaannya udah go public segala macam. Jadi suatu hari setelah dia puas mencari informasi itu, dia bilang ke aku, kamu bisa nih jalanin ini. Itu masih bilang aku. Karena katanya kalau aku kan bawel gitu kan, udah biasa jualan gitu, jadi kamu bisa jalan ini. Oke, karena suami udah bilang oke, ya udah aku coba aja. Tapi kan kita nggak punya uang ya, nggak punya uang untuk jadi member. Boro-boro beli 3,4 juta, gimana caranya? Nah terus kalau nggak member gimana dapat uangnya? Ayo. Tapi karena udah mau, dan kebenaran di saat yang tepat juga, teman aku posting story tentang waktu itu SOP 100, terus aku juga nanya-nanya sama dia. Dan karena dia itu sahabat aku, dia tahu kalau aku memang udah mau sesuatu itu pasti dikerjain sungguh-sungguh. Waktu itu malam ulang tahun aku sama dia, dimemberin lah dulu aku. Dimemberin dengan quote-nya, kamu jualin. Aku bantu kamu member, ini jualin. Nanti bayarnya belakangan nggak apa-apa. Karena dia udah tahu. Kalau aku udah bilang hayu. Kalau misalkan nggak mau ya nggak mau, gitu kan. Nah, singkat cerita, begitu dibawain produknya, dia datang ke rumahnya. Jadi hari ulang tahun itu hadiahnya adalah LOP dari sahabat aku Marshall. Gitu. Dan sebenarnya dari LOP juga nggak ngerti-ngerti banget. Yang aku harus segera dapat uang. Kenapa aku tertariknya juga? Karena uangnya harian. Itu solusi untuk kita yang kondisinya lagi minus. Gitu. Nah, kalau dibilang alasan nggak ada uang, sebenarnya nggak bakalan ada alasan nggak ada uang sih. Karena di sini saya bisa 1 minggu jadi diamond. Jadi diamond tanpa modal. Gitu loh. Kalau misalkan alasannya uang, bisa nggak kira-kira? Nggak akan bisa. Tapi kalau alasannya nggak mau, ya udah memang jalannya nggak pernah akan ada. Gitu. Dan begitu aku bilang gini ke Marshall,
1 minggu aku jadi diamond ya, tungguin dulu. Bimbing aku. Terus itu aku masuk, 1 minggu aku pakai buat belajar. Karena nggak tahu apa ya, nggak pernah MLM, nggak tahu produknya, nggak tahu bisnisnya, nggak tahu asli duitnya dapat berapa juga nggak tahu. Pokoknya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Waktu itu turn point aku nonton NDO-nya Reza yang milenial. Si Shogun kita ya. Gara-gara nonton NDO dia, itu juga nggak ada yang nyuruh nontonnya. Pokoknya begitu kayak udah apa sih, kayak udah tak gitu. Aku harus nonton dia. Begitu nonton, wih, anak bocil begini bisa gitu kan. Kok dia bisa? Berarti aku juga pasti bisa nih. Gitu pokoknya pertama kalinya. Nah, dari situ 1 minggu aku belajar. Terus minggu selanjutnya aku mulai jalanin ini. Dan 2 minggu itu aku udah targetin pribadi, aku harus dapat 10 juta. Ternyata bisa dilewati. Dalam 2 minggu itu dapatnya 12 juta. Begitu dapatnya 12 juta, aku bilang sama suamiku, kita nggak usah buka toko lagi ya. Kita fokus aja di sini. Karena di sini udah kerasa uangnya langsung gede gitu kan, langsung gede. Padahal 10 juta itu aku biasanya harus nunggu 1 bulan. Kalau buka toko itu kurang lebih 1 bulan. Buka toko handphone, padahal 15 tahun loh. Udah 15 tahun, tapi dapatnya segitu. Bayangin dong. Artinya kalau aku mau dapat lebih gede, aku harus usaha lebih gede. Ya kan? Padahal untuk membuka toko handphone itu modalnya kan nggak kecil. Modalnya gede. Dan di sini modalnya teman-teman cuman 1 M. Mulut kamu modalnya, nggak ada yang lain. Kalau nggak bisa ngomong nggak apa-apa, jempolnya pakai, gitu kan? Kalau nggak bisa, pokoknya pasti ada yang bisa, dan aku percaya nih teman-teman, kalau kemauannya kuat, jalannya pasti ada. Nggak peduli kalau introvert lah, nggak peduli kalau nggak punya teman, nggak punya modal, pokoknya pasti ada jalannya. Gitu teman-teman, kurang lebihnya. Akhirnya aku kecemplung di sini, dan aku dengan bisa bilang dengan alhamdulillahnya tuh, untunglah aku memilih jalan ini gitu, karena di sini 7 tahun ngirit. 1 tahun di sini, 7 tahun aku buka toko handphone. Jadi kebayang nggak Freddy? Ngirit 7 tahun gitu. Padahal aku buka toko handphone udah 15 tahun. Gitu kan? Gitu kurang lebih awalnya. Oke. Nah, itu kan kelihatannya yang awal-awal yang lumayan indah ya, Dik ya. Seminggu dapat 12, terus habis itu naik dan naik. Kira-kira terus, tapi apa, masa di awal-awal tuh nggak ada namanya hambatan kah atau seperti apa, sehingga kok kelihatannya kok mulus banget begitu join belajar 1 minggu, 1 minggu kemudian langsung dapat income 12 juta, apa memang seperti itu atau gimana? Nah, ini teman-teman. Jadi kan kalau sampai yang tadi ceritanya kelihatannya indah ya. Tapi yang teman-teman nggak tahu memang itu prosesnya berdarah-darah. Gitu. Pasti. Nggak mungkin ada orang bisnis apapun, nggak usah di AFC. Bisnis apapun, langsung hebat itu nggak ada. Benar kan? Buat dapat 12 juta pertama aku, kalau teman-teman mau tahu, aku hubungin orang pagi, siang, sore, malam, totalnya 260 orang. Dan yang join cuma 18. Gitu. Jadi memang nggak ada yang mudah. Karena aku nggak tahu caranya gitu loh. Aku sama Marcel ini sama-sama masuk, kita 0. Aku dan suamiku juga di sini bingung, apa yang harus kita lakuin? Jadi kita tuh jual produk. Dan itu ternyata bukan cara yang tepat. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya kadang-kadang kalau aku suka dengerin teman-teman curhat apa segala macam, nggak apa-apa, laluin aja prosesnya laluin. Begitu kamu, jadi gini, apa sih namanya? Kalau didengar aja gitu kan, wih hebat ya dapat 12 juta, enak sih jadi lu, biasa jualan, gampang. Kata siapa? Nggak gampang. Aku teleponin orang, Cid, belum perlu. Enggak lah, mahal. Bener nggak teman-teman? Sama kan semuanya begitu ya? dapat itunya, tanya suami, tanya istri, belum ada uangnya lah, apa segala macam. Bener kan? Nah,
Tapi karena aku tahu di sini masa depannya ada, dan aku yakin di sini, itu kita pelajarin. Kenapa sih kok aku ditolak? Kenapa sih aku kok salah? Apa yang harus aku lakuin? Dan karena aku itu nggak punya mentor, jadi memang prosesnya panjang. Sampai suatu hari, itu Ko Yohanes sama Ko Budi Darwin datang ke Bandung. Aku tuh langsung kejar dan mereka tuh mengiyakan untuk kita ketemu. Nah itulah turn point aku, ternyata, oh caranya bukan begitu. Ternyata salah yang kemarin-kemarin. Oke, ulang lagi dari nol. No problem. Gitu kan. Ada lah, pasti hambatan banyak lah teman-teman di sini mah. Ya, pasti. Nggak ada yang ceritanya langsung lancar ya, Cik. Kalau langsung lancar, ini di Zoom semuanya udah samurai semua ya, Cik. Udah Bushido semua. Nah, terus selain itu, berarti yang sekarang, yang di awal-awal kan Cik Acit kan produk nih. Berarti semakin ke sini Cik Acit dan tim sekarang lebih ke arah sistem ya, betul ya? Betul. Betul ya, oke. Nah, terus habis itu kalau boleh tahu dari 260 orang itu loh, itu siapa aja? Teman-teman semua yang ada di handphone kah? Atau siapa dikumpulin kah? Atau bagaimana? Jadi kalau aku kan kontak banyak. Dan aku kan memang biasa jualan. Jadi kenapa aku bisa dengan, kalau dibilang, kok banyak banget yang bisa dikontak gitu kan? Karena aku sudah ngebangun reputasiku itu 10 tahun ke belakang lah, kasarnya begitu. Sebagai seller. Makanya begitu mereka ditawarin, ya itu tadi jawabannya sebagai seller kan. Oke. Nah, jadi gimana cara berubah menjadi networker memang nggak gampang. Apalagi aku gitu yang udah biasa jualan kan. Mana bisa ngerubah dengan gampang mindset penjual itu jadi networking. Itu bertolak belakang banget. Jadi nggak ada apa namanya, kalau orang nanya tuh kalimat saktinya buat closing, nggak ada teman-teman, nggak ada. Turun ke jalan, turun table talk, turun masuk home meeting, kamu terima aja ditolak, makin lama makin pinter, gitu. Nggak ada shortcut, nggak ada. Kalau ada shortcut, kita di sini udah samurai minimal ya. Iya, betul. Nah, terus habis itu berarti tadi sampai di AFC karena yang benar-benar, tapi yang benar-benar klik di AFC-nya tuh ya gara-gara si setelah dokter mencari tahu sendiri, betul ya? Mencari tahu sendiri, benernya kliknya dari situ malah ya. Bukan dari siapa-siapa ya malah ya, betul ya? Kalau aku itu semua harus persetujuan suami. Oke. Jadi kalau suami aku bilangnya enggak ya enggak. Tapi begitu dia sudah bilang iya, artinya dia udah nge-search ini apa. Begitu dia bilang iya, ya udah cepet-cepet biar sebelum berubah pikiran gitu kan. Ya udah cepet-cepet jalanin. Nah, yang menariknya begitu udah kita jalanin nih, kan saya juga bukain member suami kan. Waktu itu kata suami, salah kamu aja, tapi aku bukain aja titik member suami. Nggak ngerti juga kenapa, pokoknya aku bukain. Udah gitu dia mulai dapat konnichiwa. Jadi gini Freddy, pas begitu pertama kali masuk kita kan nggak tahu cara naruh titik, cara apa kita nggak ada yang tahu kan. Jadi semua saya isi. Jadi gitu, jadi pokoknya heboh banget deh. Nggak ada tuh namanya 30 kedalaman, nggak ada kayak gitu-gitu. Pokoknya semua diisi. Akhirnya ya udah titik suami dapat income. Dari mulai kecil 150.000, 300.000, naik 600, 900, lama-lama dia penasaran juga kan. Betul. Nah, begitu penasaran, dia pelajarin lagi, dia ikut nonton Zoom, nggak usah disuruh juga, ngikut Zoom lagi, belajarin produknya, belajarin marketingnya. Akhirnya dia tertarik juga. Makanya di sini kita jalaninnya couple. Sip. Nah, kalau couple itu enak banget. Jadi betul, powerful. Betul. Ya. Nah, terus Cik Acit ini kalau gitu leadernya sebenarnya di mana, Cik? Kan nggak di Bandung ya? Jadi kalau aku di Bandung memang nggak ada siapa-siapa yang buat belajar gitu. Oke. Jadi, semua pencarian sendiri. Kan kita gampang ya, era medsos begini di Zoom rekaman banyak, terus difasilitasi dari kantor, buku-buku banyak. Pokoknya kalau misalkan mau usaha belajar mah di mana juga bisa. Tapi yang paling penting
percumalah kamu pada nonton Zoom, tapi nggak action. Sebenarnya intinya itu. Percuma kamu belajarin sepenting apapun kalimat yang didengar, sebagus apapun motivasi-motivasi dari orang, kalau kaliannya nggak gerak, ya nggak bakal bisa. Gitu sih sebenarnya. Makanya harus tahu dulu maunya apa. Di sini maunya apa. Kalau aku kan sama suami udah tahu. Bukan cuma sekedar aku mau jadi busido, tapi gimana cara jadi busidonya nggak tahu, ya kan? Aku mau jadi samurai, mau jadi toreda, tapi nggak tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, semua orang juga pasti nggak tahu. Tapi di sini kan aku dan suami ini punya impian. Jadi istilahnya kita berdarah-darah sebentar. 2-3 tahun sampai 5 tahun, oke lah, kita berdarah-darah. Kita ninggalin anak-anak. Anak-anak juga masih pada kecil-kecil, bilang mami keluar terus. Tapi kita tahu perjuangan kita itu buat masa depan mereka. Gitu. Oke. Keren, Ci. Nah, terus gini, Ci. Biasanya ada nih, ini bukan ada sih, banyak banget dari member-member kita gitu ya, ada tim-tim kita misalnya ya. Ada yang mesti tanyanya gini, kan ada tipikal orang yang bergantung banget sama leader gitu ya. Jadi kalau leadernya nggak sama satu kota nih, mereka kebingungan banget. Nah, apa Ci Acit punya kiat atau cara yang khusus misalnya yang nggak terlalu bergantung nih sama leader? Jadi kan ada tau sedikit-sedikit tanya leader. Kalau leadernya nggak jawab baper gitu kan ya. Kan ada banyak kayak gitu kan. Terus leadernya kalau nggak nganggep nggak jalan gitu kan. Nah, kiat khususnya dibuat dari Ci Acit sendiri dibuat teman-teman apa nih? Ya itu Freddy, makanya aku bilang kita harus tahu dulu kita jalanin bisnis ini kenapa. Begitu kita udah punya impiannya, kita udah tahu, misalkan gini, kita mau dapat 100 juta, 100 jutanya buat apa sih? Gitu kan? Lah kalau cuma pengen-pengen doang kan nggak bakalan kuat. Begitu kita udah tahu kita mau dapat uang 100 juta, ya kan? Mana lagi kita ngomongin nyari leader, kalau leadernya lemah, bukan lemah, kalau leadernya nggak bisa bantu kita, ya udah ini kan bisnis kita sendiri. Bisnis kita sendiri, cari tahu sendiri. Contoh gini, Freddy mau buka toko. Emangnya tanya sama toko-toko yang lain, gimana cara kamu ngambil barangnya di mana? Gak bakal mau kasih. Bener nggak? Justru di AFC ini enak. Semua ilmu dibagiin gratis. Semua tinggal tanya, nggak ada crossline, downline, upline, semua. Gitu. Pokoknya tinggal kamu mau, kamu belajar siapapun dengan senang hati sharing kok. Gitu. Anggap aja ini bisnisnya sendiri. Jadi percuma kamu udah saya pengen 100 juta, tapi kalau udah dipegang 100 juta, 100 jutanya buat apa? Nggak tahu. Ya berarti nggak kuat kan? Artinya kalau nggak dapat 100 juta, ya udah mungkin ini bukan bisnis saya, nggak cocok, susah, segala macam keluar. Gitu kan? Alasan-alasan keluar semua ya, Ci? Betul. Ya alasan itu kan karena kita nggak mau belajar sebenarnya. Betul. Yang berarti kan ibaratnya kan why-nya mesti kuat ya. Tahu impiannya apa, why-nya kuat dulu. Kalau itu sudah kuat, ya sudah nggak ada halangan, leader segala macam ya itu belakangan gitu ya. Nah, terus habis itu saya juga ingin tahu sekarang timnya Ci Acit sendiri kalau boleh tahu sama di Bandung atau banyak di luar kota, luar pulau dan lain-lain? Kebanyakan di Bandung sama Jakarta, tapi sudah sampai Papua juga sih kita. Oke. Itu ngembanginnya gimana, Ci? Itu apakah mereka-mereka yang tadi itu yang termasuk di 260 orang itu tadi, atau orang-orang luar atau bagaimana? Yang di luar pulau, yang di Bandung, Jakarta itu? Jadi dari awal yang aku tawarin, itu yang benar-benar jalan itu cuma 2 orang di awal. Dari 18 orang itu cuma 2 orang. Jadi teman-teman tuh nggak usah pusing harus nyari ratusan ribuan orang sebenarnya. Cukup cari 2 teman yang percaya sama kita. Dan dari mereka tuh pasti berkembang, pasti. Asal udah sejalan. Yang satu itu mamahnya teman sekolahan anak. Yang satu itu tetangga aku. Ini mungkin ada orangnya ya, Cimonika tuh. Itu dia anaknya sekolahnya bareng gitu. Dari dia manjang akhirnya sampai ke Papua kayak gitu. Jadi nggak usah tuh harus mikirin siapa lagi. Kadang-kadang kita terlalu banyak mikir sih. Kalau di sini nggak bisa terlalu banyak mikir, gerak dulu aja, mikirnya sambil jalan, belajarnya sambil jalan. Salah ulang lagi, tinggal ngakuin kalau salah. Dan
percaya nggak percaya, dari 260 orang yang aku tawarin, itu balik lagi. Yang dulu-dulu nolak, ternyata bukan nolak. Mereka belum yakin aja, makanya belum gabung. Oke, ya Ci. Nah, terus yang di Jakarta, Bandung, itu Ci Acit sering-seringnya ke mereka itu ya dampingin ke sana atau lewat Zoom gini, atau seperti apa? Saya keluar, table talk. Sana ya? Saya table talk. Roadshow juga saya juga jalanin. Jadi bukan, maksudnya nggak bisa alasan COVID itu buat membatasi kita, enggak, prokes saja, tapi kita keluar karena aku tuh pengen mereka tahu aku tuh selalu ada gitu loh. Minimal lewat Zoom kalau mereka jauh, boleh video call, boleh curhat teleponan, kadang-kadang jam 1 malam. Ada juga nih di sini kayaknya yang suka telepon malam-malam. Nggak apa-apa. Jadi yang penting gitu, kita itu di sini jangan mikir kalau misalkan si A kok nggak jalannya, kadang-kadang suka gitu, si B gini kenapa begini terus, nggak usah, jalan aja terus. Suatu hari, yakin suatu hari mereka akan melihat konsistennya kita dan mereka akan ke bawah gitu. Oke. Terus sekarang Cacit posisinya Ronin, betul ya? Ronin, ya. Terus kalau sudah posisi Ronin gini, untuk aktivitas hariannya, daily activity-nya ini tetap cari orang atau tetap sharing ke orang baru, atau sudah full maintenance ke timnya? Kalau saya itu udah hampir nggak pernah cari orang lagi, tapi masih diusahakan selalu ada new blood. Sebisa mungkin dari teman-teman yang udah masuk member gitu. Jadi tiap hari aku Senin sampai Sabtu itu selalu table talk. Hampir nggak pernah bolong table talk-nya. Jadi kapan yang pasti yang aku pengen mereka tahu, kapanpun mereka butuh, kita siap. Nah, ini juga ada pertanyaan sebetulnya dari beberapa tim saya juga ya, yang juga sama, ibu-ibu rumah tangga. Kan yang paling repot itu kalau sudah di ibu rumah tangga itu kan masalah waktu, betul ya? Apalagi kalau anak masih kecil-kecil. Terus baginya itu gimana? Kalau aku udah kebanyakan di luar, jadi di rumah sama ada asisten gitu ya. Tapi gini, di bisnis ini fleksibel. Nggak perlu 24 jam. Kenapa aku pilih yang 24 jam? Karena memang itu udah komitmen aku. Tapi nggak perlu, teman-teman. Mau sehari 2 jam, sehari 3 jam, nggak masalah. Nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah, kalau udah ada waktunya, kalian malah lakuin yang lain. Yes. Jadi di sini tuh yang penting full heart, nggak mesti full time. Betul. Pilihannya. Jadi kalau kalian tanya, kenapa saya nggak bisa maju? Jangan tanya downline-nya, tapi tanya kita sendiri. Apa yang kita udah lakuin buat upgrade diri kita sendiri. Kan? Kalau kita dari tahun kemarin sampai hari ini masih gitu-gitu aja, belajar dong. Ya? Betul. Nggak perlu waktu lama, bener deh. Waktu awal tuh aku diketawain sama anak-anak, sama suami, apa sih kamu kayak orang kuliahan tiap hari kuliah malam dengerin Zoom sampai ketiduran. Kenapa? Karena penasaran, dan aku tuh pengennya kalau ilmunya ada. Jadi begitu ada kita udah ada ilmu, dan begitu kesempatannya ada, kita tuh udah siap. Gitu kan. Sayang kalau misalkan ternyata dia itu sebenarnya itu calon jenderal kita, tapi karena kita tidak bisa meyakinkan karena kita kurang ilmunya, kan sayang. Oke. Sip. Keren. Simple tapi keren. Ayo, teman-teman, gantian. Ayo, siapa yang iya, nanti kalau saya tanya terus kayak teleponan berdua ini, Ci. Ya udah, nanti kita teleponan berdua ya. Terus yang lain ngapain? Nah, ini ada pertanyaan dari Bless, ya. Oke, tadi sebetulnya sudah dijawab, tapi nggak apa-apa. Why IFC, Ci? Aku? Ya. Kalau aku itu dari awal pertama kali karena kami memang perlu uang. Itu tingkat pertamanya. Tapi ternyata
begitu dijalanin, banyak hal yang lebih dalam dari uang. Makanya kalau aku ke timku, mau kaki berat sekalipun, mau kaki lemah, nggak ada itu ceritanya. Yang penting orang-orang punya api pasti dibantuin. Gitu. Karena bantu mereka dapat uang itu lebih apa sih? Lebih bikin kepuasan pribadi lah gitu. Yes. Dan akhirnya itu uang akan ngikutin, rezeki akan ngikutin. Walaupun pertamanya memang harus keluar dari jeratan KPR yang terus ada gitu kan. Cicilan sih. Tapi kan nggak punya income sama sekali. Jadi kalau misalkan coba Freddy 3 bulan nggak bayar KPR, apa yang terjadi? Rumah ya, masa kita tidurnya di mobil, ya kan? Gitu. Jadi itu pertama kali targetnya ke sana. Makanya begitu di awal udah nyaman bisa bayar KPR, bisa bayar anak-anak sekolah nggak pusing lagi, listrik udah nggak usah yang tunggu 50.000 tetot-tetot lah, apa segala macam itu udah nyaman semua. Aku kan dengan senang hati ya. Ya. Jadi why itu bisa bertingkat. Walau pertama kalinya itu memang uang, kayaknya kebanyakan kalau orang yang situasi aku pasti uang duluan. Tapi begitu dijalanin ya itu bertingkat, bantu orang lebih banyak. Dan aku pikir gini, pasti di luar sana banyak yang kondisinya kayak aku. Setuju. Padahal kami kan berdua itu bukan orang yang males loh. Tiap hari itu kami namanya buka toko lah, kami jastipan tuh capek banget tau nggak? Pak pergi pagi-pagi subuh-subuh itu ke Jakarta buka PO di sana, pulangnya malam-malam tidur di rest area, nyampe Bandung udah diteriakin mana barang udah bisa digojek belum, ya Allah baru juga selonjoran belum tidur enak. Itu zaman Jakarta masih macet gila-gilaan, lagi bangun flyover. Jadi kalau ke Jakarta itu nggak cukup waktu 3 jam, 5-6 jam di jalan. Begitu masuk ke sini, wah uangnya cepet banget, udah harian. Kayak cuman kayak gini-gini doang. Itu pertamanya kan ya, waktu belum tahu ternyata harus berdarah-darah juga, gitu kan. Tapi karena di sini menurut aku nih yang udah 15 tahun lebih terjun di dunia perdagangan, buat aku di sini jauh banget effort yang kita keluarin. Kalau aku dulu jastipan dan buka toko handphone, aku sakit, ya udah kita nggak punya omset, artinya kita nggak punya uang, gitu kan. Tapi di sini kemarin aku isoman, dapat alhamdulillah loh, tetap uangnya masuk. Oh, luar biasa ya, yang kayak gitu. Tapi itu nggak bisa terjadi kalau kita mau masuk terus rebahan, nggak bisa teman-teman. Ya betul. Nah, kalian harus bangun dulu jaringannya. Dan bukan berarti kalian udah bangun jaringan, kalian dapat uang terus rebahan. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Jangan. Karena kita leader di sini. Kita harus nyontohin. Ya, setuju. Bagaimanapun tim-tim kita di bawah pun akan melihat kita ya kan. Kitanya kalau sudah jadi leader, ternyata kita nyantai-nyantai ya, mereka pun juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin jadi ilfil ya. Iya, kamu suruh orang Zoom. Kamu suruh orang prospek. Kamunya diem. Kamu suruh orang keluar tabletop. Kamunya diem. Betul. Nggak bisa. Yes, setuju. Ya, kan? Jadi di sini bisnisnya duplikasi teman-teman. Kalau kamu pengen downline kamu gerak, ya kamu gerak. Kalau kamu pengen downline kamu semangat, ya kamu semangat. Yes. Nggak ada cara lain. Ya. Oke. Teman-teman, ayo ada pertanyaan lain. Ini ada 90 orang loh. Ayo tanya yuk. Mumpung ada Ciacit di sini, mungkin teman-teman bisa belajar banyak. Ayo. Pertanyaan apapun, tanya dong. Kalau nggak tanya, saya tak teleponan sendiri aja. Hari tadi ngomong berdua loh. Ayo. Boleh nanya apa aja. Apa? Cik, apa ada sambil teman-teman bikin pertanyaan ya? Sambil Pak Abdul Latif lagi siapin pertanyaan yang susah, Bu. Kayak ujiannya aja, Pak. Ya udah, silakan Pak tanya yang paling susah. Ini nih, ada Pak Erik tanya, big why-nya Cici apa? Big why-nya aku pengen kalau aku di sini udah sukses, itu tuh aku berharap aku tuh bisa jadi apa ya, Tuhan itu pakai aku buat ngasih berkat lebih banyak orang. Gitu aja. Buat temuin orang-orang yang butuh kayak kita.
Ya, itu Cik. Oke, itu Bro Erik. Ada pertanyaan lain? Sambil nunggu ya, Cik, sambil nunggu. Kira-kira ada nggak sambil, ini perjalanan berarti di AFC kan 2 tahun ya, betul ya? Belum 2 tahun. 2 tahunnya nanti Oktober. Oktoberan ini 2 tahun, berarti 2 tahun jalan ya, mau 2 tahun. Ada nggak pengalaman kah atau di perjalanan ini yang benar-benar bikin down atau drop, ada nggak? Kalau dibilang bikin down, bikin drop, itu pasti ada. Oke. Pasti ada aja. Tapi jangan lama-lama. Gitu. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena nggak penting gitu buat kita, istilahnya apa ya? Kalau kita drop itu kan teman-teman kita tuh sadar pasti ngeh. Jangan ditunjukin. Okay. Jadi kalau buat kita, aku sama suami, kalau down ya udah aku ngomong di rumah. Nanti nggak pakai lama-lama, ntar juga udah semangat lagi. Kenapa semangat lagi? Itu tadi punya impiannya. Jadi ngapain gitu down lama-lama? Kalau energi negatif itu kan nggak bakal bawa apa-apa. Betul. Ya kan? Ya udah, curhatnya di rumah. Jangan curhat ke downline. Jangan tahu. Jadi member itu taunya kita bahagia. Kita senang karena mereka harus merasakan perasaan yang positif. Kalau aku sih gitu. Jadi nggak ada waktu buat lama-lama bernegatif-negatif ria, berdown-down ria tuh nggak ada. Tapi kalau ngomong nggak pernah down, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bisnis apapun nggak mesti AFC, semua ada down-nya. Makanya kamu harus punya why-nya. Kalau why-nya nggak kuat, udah. Tadi, nyerah. Ini ada pertanyaan lagi, Ci, dari Pak Erik. Tahun ini goalnya apa ya, Ci? Goalnya tahun ini semoga di Samurai ya. Amin. Kalau bikin goal itu teman-teman yang masuk akal aja, sesuaiin sama kemampuan masing-masing. Nggak perlu langsung tinggi-tinggi, aku harus jadi shogun, aku harus jadi Bushido, jangan. Bedah, dibagi. Per bulan, per minggu, kamu mau sampai mana? Nggak usah mimpi jadi samurai dulu kalau Toreda juga belum. Gitu loh. Jadi pelan-pelan juga nggak apa-apa, tapi kamu tahu langkah-langkahnya. Dibanding mau jadi samurai tapi nggak tahu mesti ngapain. Bener kan? Ya, betul sih. Jadi Toreda juga keren loh. Keren, susah jadi Toreda itu. Iya. Langkah awal menurut saya. Awal itu masih pencarian. Masih pencarian harus apa, harus ngomong apa, masih ditolak. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Koeka. Oh, belum. Yang ini flash dulu. Sebagai seorang jago jualan di online shop, tergodakah jualan di online shop, dan kalau dibanding undercutting online shop? Maksudnya gimana? Oh, tergoda nggak jualan di online shop nih yang AFC-nya, dan kalau dibanding-bandingin dengan undercutting online gimana? Apa ada solusinya? Jadi gini, kalau memang mindset-nya kita masih jualan produk, ya kan, itu pasti maunya ke sana. Makanya jangan mindset-nya jualan produk. Bangun bisnis. Buat apa kita mentingin untung 300.000, 500.000, tapi kalau hak bisnis kita bisa hilang selamanya? Nggak penting. Tujuan kita kan jauh di atas. Begitu kita udah disuspend permanen, udah beres, nggak bisa lagi di sini. Mau ngapain? Itu jelas-jelas di sini bisnis yang bawa berkah kok. Dari kesehatan teman-teman banyak yang terima kasih sama kita. Ikutan kadang-kadang ikut nangis bareng kalau udah cerita. Kebantu ini, kebantu itu. Jadi udah bukan soal duit lagi. Walaupun duitnya gila sih di sini. Kayak aku mah udah gak akan kemana-mana. Gitu. Tapi gimana ya, Cik? Kita kan kalau di kerjaan apapun, ya, di posisi apapun, apalagi di AFC ini ya, kita ada tim dan lain-lain. Kan pasti kan Cik Acit punya satu mentor, atau biasanya yang bagian berkeluh kesah. Itu kalau di AFC ini siapa, Cik? Leadernya kah? Atau orang lain kah? Seperti apa? Nggak ada. Aku ngeluhnya sama suami aku. Kan kita nggak punya mentor. Jadi memang pencarian panjang. Mentor aku siapapun yang bisa ngasih ilmu.
Jadi aku tuh belajarnya ya dari siapapun, karena menurut aku bukan cuma upline, downline. Semua orang bisa ngasih ilmu. Kadang-kadang mereka juga nggak ngeh kalau udah ngasih ilmu gitu kan. Ya. Bahkan dari yang paling baru itu aku dapat insight dari milenial yang baru masuk, temen-temen cicit aku ya, berarti udah level 4 atau level 5 aku. Mungkin ada di sini juga orangnya. Nah, dia masuk ke sini, bayangin umur 22 tahun, tapi dia punya apa sih namanya? Punya pemikiran jangka panjang. Keren itu nggak cuman satu aja. Umur 22 loh. Dan kebanyakan umur segitu orang tuh masih apa? Pengennya have fun. Dia masih dia udah mikirin mau ngasih untuk orang tuanya. Itu kan bikin kita merinding juga kan? Itu kita jalanin terus, kita akan ketemu orang-orang yang menarik lah istilahnya untuk dipelajari. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan baru dari Pak Rahman. Gimana cara kita menghadapi orang yang selama ini sudah pernah merasakan bisnis sebelumnya, merasakan MLM sebelumnya, misalnya CNI atau sejenisnya, sehingga pada waktu ditawarkan bisnis AFC, itu selalu menghindar. Bahkan info yang saya dengar katanya banyak rugi akibat pengalaman bisnis sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau ngajakin MLM lain, memang susah-susah gampang. Yang penting yang pertama itu jangan ngadu produk. Kalau ngadu produk sama kayak debat kusir, ya kan? Nah, kalau mereka punya punya luka di masa lalu, ya kita harus kayak pakai teknik kupas bawang gitu loh. Jadi pelan-pelan, satu kupas kenapa rugi, kenapa apa, semua terus sampai dia selesai curhatnya. Justru kalau orang-orang yang galau gini biasanya lebih gampang ditarik ke sini, karena dia udah ngerasain kesusahan yang dulu. Jadi posisiin kamu jadi sahabatnya, bukan kamu prospekin dia. Kalau orang yang lagi semangat-semangatnya, kayak contohnya ini aku sama Freddy nih ditarik nih ke tempat yang lain. Lah kita lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya. Ya kan? Nggak mungkin. Ya. Pokoknya kalau namanya prospek itu harus dari hati, karena orang tuh membeli dari emosi. Betul. Gitu. Menjawab Pak Rahman? Jawab ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya dari Oki Febrianto. Kak Acit kan udah ketemu banyak tipe orang dengan berbagai tujuan dan tingkat pendidikan. Not ada sistem tadi, tapi ceritanya gimana ke tipe orang-orang yang beda-beda. Ada yang ribet, ingin belajar sampai sekecil-kecilnya perintil-perintilan dulu. Ada juga yang mikirnya simple, gimana ngebacanya? Ya, jadi pokoknya kalau masalah teknis kayak gini memang harus banyak tabletop. Jadi kalau turun tabletop kita banyak interaksi sama orang, lama-lama bisa ngebaca. Gitu. Karena ini ilmu yang nggak bisa langsung dipelajari sehari 2 hari. Kalau salah di awal-awal udah pasti ada aja salahnya. Nah itu, tapi karena kita ngobrol dari hati ke hati itu kan, waktu kita balik lagi ke mereka dan bilang, waktu itu kita begini, ini ternyata kita punya yang begini, coba mau ngobrolin lagi nggak ke sana? Karena kita nggak pernah maksa, kita enak, ya kan? Nah kalau memang orang pengennya detail, ya udah pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa. Karena di kita itu kan semua bisa dijelaskan dengan detail. Mau taunya apapun kan semua bisa dibaca sampai detail-detail banget. Nah, kitanya jangan nungguin satu orang, terus jalan sambil dia belajar detail itu. Kenapa kita kadang-kadang bingung? Karena kamu nggak punya pilihan lain. Nungguin satu itu aja. Jadi jalan aja terus. Itu aku banyak kok contohnya yang kayak gitu, orang-orang yang pengen detail, ya udah aku tinggalin tapi aku tetap follow up. Ada yang masuk 8 bulan, ada yang masuk 10 bulan, ada yang masuk 13 bulan, no problem. Menjawab ya, Oki Febrianto ya. Nah, terus ada yang dari siapa nih? Winning Forza.
bagaimana cara mengubah mindset orang awam yang kurang paham bahwa produk AFC itu adalah kandungan yang bagus banget. Contohnya, daripada beli produk AFC yang mahal, mending beli suplemen yang murah dan bisa dibeli sedikit-sedikit. Atau mindset yang berpikir, saya gabung harus beli produk semahal itu. Terus siapa yang mau juga beli produk semahal itu? Gimana ya cara bisa ubah cara pikirnya itu? Di sini itu kita jadi kita harus pinter-pinternya bermain kata-kata sebenarnya. Jadi contohnya gini, kalau dibilang mahal ya. Contoh Mbak Wening di sini mau join tapi alasannya nggak punya uang, mahal, nggak perlu gitu ya, belum perlu, masih bisa pakai produk A, B, C, D. Coba kita samain dulu persepsinya nih. Kalau misalkan tiba-tiba Acit nawarin, Mbak, aku punya mobil Livina, belilah 20 juta karena aku dikejar-kejar Depkol. Tiba-tiba Mbak Wening yang bilangnya nggak punya uang, uangnya jadi ada nggak? Kalau Freddy jadi ada nggak uangnya kalau nggak ada uang? Jadi ada, ini jadi sering saya pakai. Jadi ada kan? Kenapa jadi ada? Padahal tadi bilangnya kalau buat beli 3,4 nggak ada, tapi kalau 20 juta ada. Pasti diusahakan. Betul. Kenapa? Karena tahu murah, bagus. Karena tahu besok dijual juga bisa untung 30 juta minimal. Betul. Ya kan? Nah itu kalau kita belum bisa memberitahu ke mereka benefitnya mereka di sini, mereka akan bilang itu tadi semua alasannya. Mahal, tanya suami, tanya istri, dan lain-lain itu keluar semua. Karena mereka belum tahu. Di sini gimana jalaninnya, mereka belum pede. Di sini tuh bisa balik modal. Mereka belum kebayang lah gitu istilahnya harus gimana. Untuk itu kamu harus bisa cerita di sini bisnisnya gimana cara jalaninnya sesuai tingkatan mereka. Ya kalau ngomongnya sama yang nggak punya uang terus kita ngomongnya uang di sini ada Komudi Darwin bisa dapat 2 miliar satu bulan kabur. Ya kan? Sesuaiin aja sama orangnya. Kalau ngomongin kandungan susah sih, itu susah-susah gampang. Nggak bisa ini, makanya jangan lewat produk terus deh. Kalau lewat produk terus itu tuh kayak kita jadi dokter-dokteran. Iya kan ya? Bukannya nggak bagus kan, AFC itu bukan nggak bagus, tapi kan kita tujuannya di sini kan networking. Ujung-ujungnya mereka juga dapat produk. Jangan berkutatnya di sana terus. Tapi kalau yang ketemu orang yang butuh produk ya silakan aja jelasin produknya. Nah, kalau mereka bilangnya mahal, ya bagus ya tapi mahal. Kalian kan bisa kasih solusi. Apa solusinya? Bukan bilang ayo bisnis yuk, bukan. Kalau bisnis yuk mereka juga bilang, dia mau duit gue doang gitu kan. Salah satunya bisa ngambil itu loh tadi yang emosi tadi. Mau nggak? Kamu nih kan benar-benar butuh ini produk. Mau nggak yuk aku perjuangin supaya gratis. Tapi buat pertama kali kamu harus beli dulu. Usahain ada. Aku kedepannya aku perjuangin kamu supaya dapatnya jadi gratis. Karena kita udah punya konsepnya. Lebih menyenangkan daripada bagus kok ini kandungannya udah gini. Iya kalau dia tahu glutathione itu apa. Ya kan? Nggak tahu, nggak bakal juga. Udahlah, sakit kepala doang, udah beli aja itu Panadol. Gitu. Oke. Maaf ya, Pak Wening ya. Terus ada dari Pak Edi ini. Selamat malam Pak. Kalau kita ajak orang tapi dianya ngomong mau cari orang dulu. Kalau dapat baru gabung. Itu dibiarkan saja cari orang lain atau bagaimana? Itu dia ngomong cari orang dulu kalau dapat baru gabung itu karena dia belum yakin. Yakin. Makanya kita harus bermain lagi dengan psikologi manusia. Pertama-tama harus diarahin caranya gimana, dapat uangnya, konsepnya kita harus bisa ceritain. Ya kan? Lalu kita tanyain kalau misalkan kira-kira dia bisa nggak kayak gitu. Contohnya kita kalau kayak Pak Niko suka ngomong kan,
undang aja dulu. Undang dulu katanya. Udah ngundang, terus udah gitu, saya harus ngapain nih? Kalau ngundang bisa nggak? Jadi kita tanyain sama dia. Jangan gampang, kamu pasti bisa. Jangan gitu. Freddy, kalau kamu ngajak teman-teman kamu ngopi, bisa nggak, Fred? Tanyain dulu ya. Freddy bisa bilangnya kan kalau ngajak ngopi bisa, ya udah. Freddy ngajak ngopi aja. Nanti saya bantu cerita. Nah, begitu Freddy merasakan mudah, ya kan? Ya udah jalan. Kenapa harus hari ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Semuanya kita harus bikin orangnya itu yang ngomong. Karena semua hal yang keluar dari mulut prospekan itu yang benar. Semua hal yang keluar dari mulut kita itu sebenar apapun nggak benar. Udah pasti memang begitu resenya. Ya. Sip. Menjawab ya, Pak Edi ya. Iya. Makasih. Ya, makasih Pak. Malam. Oke, siap Kak Acit. Ini learning by doing, betul. Terus ada tanya dari Pak Abdul Latif. Kak, kan biasanya orang ekstrovert itu maunya cerita terus sampai lupa bahwa di sini yang dicari dari prospek adalah gali kebutuhannya. Ada tips nggak Kak, biar seorang ekstrovert itu tahu kapan saatnya kita ngomong, kapan saatnya kita diam. Begitu juga introvert. Bagaimana tipsnya untuk kapan bisa meyakinkan? Gitu. Kalau menurut aku kalau orang introvert itu sebenarnya paling cocok sih di bisnis ini. Introvert ya. Kenapa? Karena mereka tuh kan biasa denger. Jadi sebenarnya kalau orang introvert mau belajar bisnis networking ini bisa hebat banget buat mereka. Nah, buat aku sendiri nih, aku tuh orangnya ekstrovert kan. Jadi ya begitulah yang dijalanin. Kenapa buat aku berdarah-darah, kenapa buat aku susah banget, banyak ditolak segala macam, aku bilang buat aku susah, tapi bisa dipelajari. Karena memang buat ngerem ngomong tuh susah. Tapi ingat, semua bisa dipelajari. Yang ekstrovert di sini bisa jadi introvert, yang introvert bisa jadi ekstrovert. Yang penting itu tadi turun, belajar, ngomong, harus pede, nggak usah takut salah. Kalau salah bisa dibenerin lagi kok. Kalau salah tinggal ngaku salah. Kan di sini nggak takut ngejeblosin orang. Yeah. Nah, yang kuncinya kenapa kamu nggak bisa ngomong? Karena kamu sendiri belum percaya kalau di sini tuh bisnis gede. Jadi kamu nggak akan bisa ngeyakinin orang, nggak peduli kamu ekstrovert tapi introvert, nggak akan bisa ngeyakinin orang kalau kamunya nggak percaya. Jadi kamu harus percaya dulu kalau di sini kamu bisa sukses. Itu nyamber kok ke teman yang kita prospek, apapun sifatnya dia. Kalau nyamber, ya udah dia join. Karena yang dilihat tuh kita. Yang jualan Subara Utsukushi banyak kok di sini, lihat tuh ada berapa puluh orang. Kenapa harus sama kamu? Belinya kenapa harus sama Freddy? Kalau kamu sendiri nggak tahu itu, ya udah belajar dulu berarti. Cari tahu kenapa harus sama Freddy, kenapa harus sama Latif, kenapa harus sama yang lain-lain di sini. Jadi kalau nggak punya ceritanya nggak akan bisa nyamber. Oke, menjawab Pak. Jadi intinya ekstrovert, introvert sebenarnya bukan alasan. Itu cuman kadang-kadang dari kitanya aja yang kurang belajar, kita yang kurang persiapan. Jadi apapun tipikalnya kita bisa kok belajar. Gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Oke. Oh, ada tambahan nih. Terus kalau orang introvert kan merasa nggak mau jadi center of people. Padahal member atau jadi leader kan harus jadi center. Salah satu solusinya ya cari partner. Jadi jalannya jangan sendirian. Berdua partner. Jadi contohnya kalau aku sama suami aku begitu, aku ekstrovertnya, suami aku introvertnya. Jadi kalau misalkan di sini aku lagi ngomong bawel gitu ya, kan harusnya enggak ya. Kalau lagi prospek harusnya kan prospekan yang ngomong banyak. Nah kalau aku lagi bawel-bawel sama suami dicolek dikit, diingetin lagi, balik lagi. Jadi kamu harus cari partnernya, cari partner yang bisa saling ngisi kekurangan kalian. Jangan nganggep di sini tuh sendirian. Kita tuh kan di sini
bareng gitu loh, bareng. Jangan pusing sendirian. Jadi sama-sama aja cari partnernya. Suatu saat pasti akan ketemu. Kalau belum ketemu ya udah ngobrol terus aja. Itu udah kayak ada hukum tarik menariknya kok. Kalau misalkan kamu serius, walaupun jalannya lambat, pasti akan ketemu. Yang penting jangan berhenti. Gitu. Nah, untuk salah satu tipsnya, kalau nggak mau jadi center of tension gitu ya, one on one, berdua, atau enggak kalian mainnya di medsos. Medsos kan nggak cuma main jempol ya, nggak usah ini dulu, lama-lama terbiasa, ya mau nggak mau lah keluar dari zona nyaman, belajar maju. Suami aku juga gitu, biasanya dia kan introvert. Kalau kita duduk di meja gitu ya, rame-rame, dia tuh pasti akan duduk diem, cuma senyum doang, gitu. Tapi di perjalanan ini ternyata sekarang bisa saya duduk di meja ini, dia duduk di meja sebelah sana, dia bantuin teman-teman lain, saya bantuin teman-teman lain. Jadi udah bisa kayak gitu, walaupun jalannya nggak mudah, nggak akan ada yang mudah. Kalau keluar dari zona nyaman tuh nggak akan enak lah pokoknya. Tapi semua pasti bisa bisa dipelajari, yang penting nekat. Nekat aja, nekat. Karena udah tahu pengennya apa. Ya. Gitu ya, Pak. Jawab ya, Pak. Pokoknya intinya ya, sebenarnya kadang-kadang ada orang tanya kan mesti. Tanya, oh kiatnya apa, resepnya apa. Sebenarnya resep kiat segala macam itu enggak ada. Yang penting kemauan kita sih yang mesti kencang. Kitanya mau enggak gitu loh. Intinya kan di sana sebetulnya. Cara orang kan beda-beda ya, Freddy ya. Maksudnya ada yang tipe A cocok sama saya tapi tidak cocok sama si B. Ya. Hanya untuk bisa nemuin tipenya kalian, mau nggak mau pelajari semuanya. Kayak dari cerita kita Zoom hari ini juga belum tentu 100% bisa sama yang lain kan. Kayak bulldozer, tapi ada yang tipe yang lain tuh sunyi senyap tapi closing terus, itu kan ada juga. Ya. Ya kan, sesuaiin aja, ambil yang baik-baik, yang nggak cocok ya udah. Yang penting jangan takut bikin kesalahan. Karena kesalahannya bukan jeburin orang jadi ini kok, jadi kehilangan uang di sini enggak. Nah, gini Ci, ini yang kita bicara tadi kan seputar dari Ci Acit nih. Sekarang mungkin ada juga pertanyaan juga, mungkin ada teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Ci kan sekarang sudah punya tim besar ya kan, timnya banyak. Terus cara ngatasin tim yang mungkin saat ini lagi down atau dia sekarang lagi dalam kondisi nggak bagus, itu Ci Acit biasanya gimana ngatasinnya? Kalau aku pegang kepala-kepalanya leadernya, jadi kita nggak bisa pegang semua orang. Dari leader-leader itu mereka harus tahu permasalahannya masing-masing timnya. Kayak aku udah punya cicit, udah ke bawah tuh kan udah nggak, istilahnya udah nggak kenal lagi gitu ya, nggak kenal lagi. Tapi kan level 1, 2, 3-nya atau nggak leader-leader yang menonjolnya kan aku tahu. Jangan dilepas. Selalu konsultasi, selalu ngobrol, selalu ada apa namanya? Ya sama aja lah kalau kayak kita pacaran gitu ya. Semuanya kalau apa-apa kan, oh kamu kemana sih kok kayaknya ngilang 2 hari ini gitu. Ada maintenance-nya juga. Jadi kita tahu kalau misalkan kamu yang nanya si A gimana, si B gimana, berarti kamu yang ya kurang perhatian. Oke. Siap sih. Terus ada lagi apa nih? Pak Abdul Latif, kapan suaminya home talk juga dong Kak? Terus sharing kalau introvert udah jadi toreda. Oh, suami juga toreda ya? Suami udah toreda. Ya itu kuncinya, nempel sama aku, ya kan? Dia kan masih berproses. Jadi contohnya kan ada Ci Silvi sama Kohendro. Kohendro juga orang introvert yang nggak mau keluar. Tapi seiring perjalanan ngikutnya bareng, itu kan saling nutupi. Kayak gitulah contohnya, lama-lama dia bisa. Memang nggak instan, nggak akan ada yang instan, tapi jangan khawatir. Begitu kamu ketemu partner yang tepat, semua kelebihannya keluar. Karena aku percaya semua orang punya kelebihan. Kekurangan aja di sini bisa jadi kelebihan loh. Ya,
Kayak cerita aku kan, aku minus, kekurangan sebenarnya kan. Kasihan banget sih, kondisinya minus, bla bla bla. Ternyata kalau kita ceritanya semangat, itu kan bisa untuk teman-teman lain yang mungkin posisinya sama-sama kita ya. Karena nggak semua orang dilahirin hidupnya nyaman-nyaman aja gitu loh. Nggak pernah ada masalah. Enak aja kayaknya kalau dilihat dari luar. Di luar mah lihatnya enak. Tapi kan kita nggak tahu ya di dalam kayak apa. Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Budi. Kalau ketemu calon prospek yang tipenya nggak suka bertele-tele gimana? Diajak ngobrol, minta langsung jelasin maksudnya mau ngajak ketemuan ini apa? Ya harus belajar. Budi harus belajar bisa cerita dalam 10 menit. Yang diceritain bukan bisnisnya, tapi diceritain Budinya. Jadi kalau aku cerita sama orang, bukan langsung cerita, oh bisnis AFC gini. Belum tahu juga dia kenapa, ya aku ceritain aja tentang aku. Kalau dia nggak mau bertele-tele. Karena misalkan gini, nggak semua orang mau apa sih namanya, mau dikorek-korek lah. Minimal begitu kita ceritain kan kadang-kadang ada yang bikin kepo ya. Ya. Nah itu minimal nyampe dulu ke dia. Jangan langsung cerita, ini bisnisnya bagus, ikut aja, duitnya gede. Ya bukan itu yang menarik. Makanya harus punya cerita dulu tentang diri sendiri. Kenapa mau jalanin AFC ini? Ya. Itu yang dijual. Ya kalau ujung-ujung nggak kenal, udah lama nggak ngobrol, terus tiba-tiba ngajak ketemu, ya iyalah orang curiga. Biasanya kan cuma 2 ya, MLM apa asuransi. Nggak usah orang lain, aku juga gitu nggak mau kok dulu. Betul, setuju. Soalnya pada waktu orang join, sebetulnya bukan join sama AFC-nya, betul ya? Joinnya kan sama kita yang dilihat sama mereka. Iya, percaya nggak percaya ya, karena orang juga ngelihat perubahan kita. Aku terakhir ini bisa closing orang, nggak tahu sama sekali mau beli apa. Jadi benar-benar cuma pure, Cit, lu kayaknya sekarang udah berubah ya hidupnya. Tanya ngobrol-ngobrol, sedikit aja prolog tentang aku. Terus aku bilang, ya udah kalau lu mau join, pilihan modalnya ini. Ya udahlah, gue ikut yang 28 juta. Udah begitu langsung dia transfer 28 juta. Padahal nggak pernah, aku nomor WA-nya juga nggak punya. Itu cuma dari DM IG. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah tahu loh jodohnya di mana. Nggak pernah tahu. Cerita aja ke semua orang. Begitu lu tulus ceritanya, suatu hari pasti nyampe. Ya. Nah, tapi kalau ceritanya produk, jangan salahin kalau kalian bangun kekuatan user. Kalau kalian sendiri kan yang milih mau dari produk doang. Ya. Oke. Menjawab Pak Budi? Pokoknya yang sulit-sulit di next aja, yang sulit-sulit sambil di maintain, di follow up. Kelemahan kita kan gitu, malas follow up. Ya, betul. Oke, ya menjawab Pak Budi ya, thank you. Teman-teman yang lain? Oke Pak Budi, sama-sama. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan yuk. Malam ini apa? Ayo. Tapi sekarang di Bandung kan COVID-nya nggak terlalu parah sih ya? Apa masih lumayan parah di sana? Nggak toh? Masih, ini aku baru beres isoman. Baru beres isoman. Satu keluarga? Aku sama suami aja. Kan kita kalau pulang malam. Iya. Kalau pulang beres table talk itu kadang-kadang jam 10 malam, jam 9 malam anak-anak udah tidur. Oke. Ya, yes. Untung Ci udah sehat. Thank you. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Yulia. Tapi kalau kita masih pemula, gimana kita mau ceritain diri kita ke calon member, Bu? Kan kitanya belum ada apa-apa nih yang mau ditunjukin. Gimana itu, Bu? Ya, Sis Yuli tapi kan tahu kenapa join di sini. Tahu nggak kenapa milih join di sini?
Jadi semua orang itu join kan pasti punya alasan. Kenapa? Atau enggak gini, oke lah joinnya itu cuman ikut-ikutan. Tapi kalau suatu saat mau jalan kan pasti ada alasannya kenapa mau jalan. Nggak mungkin tiba-tiba mau jalan gitu-gitu aja coba-coba. Itu dia yang dibilang nggak akan kuat kalau coba-coba. Kalau kita setengah hati jadinya juga nggak bakal jadi. Gimana bisa mau nyetrum kalau kitanya setengah hati? Jadi kenapa saya join? Kenapa saya mau jalanin bisnisnya? Nggak usah pakai income-nya berapa. Nggak apa-apa. Karena itu bukan itunya. Nah, kadang-kadang gini, ada orang income-nya 150.000, 300.000 itu merasa berkecil hati, malu nunjukin. Padahal kita nggak usah malu. 300.000 itu bagi banyak orang yang lain kita nggak tahu itu gede loh. Saya aja nih ya, 300.000 pertama kali waktu closing Ruby pertama join itu tuh rasanya membuncah gitu. Oh benar ya, ini sehari langsung masuk gitu kan. Nih kita harus diamond langsung ngomong kayak gitu, padahal nggak punya uang. Gitu kan. Nah tapi karena udah kebayang kita mau apa, ya udah kita kan punya target sendiri, goal setting sendiri gitu loh. Karena di AFC kan nggak ada goal setting dari kantor, nggak ada yang nyuruh cepat-cepat jadi diamond, nggak ada yang suruh cepat-cepat punya income 10 juta. Fleksibel semuanya. Begitu kita cerita, coba gini, bandingin deh kalau kita cerita, Fred, gue baru ikut bisnis gila, dapatnya langsung lo 300.000. Itu kan beda ya sama gini, ya baru dapat 300.000 sih. Udah beda gitu. Cara ini, apa namanya, dari cara cerita kita aja udah ngikut yang mana, Fred? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Iya, makanya. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau cerita. Harus tahu dulu dari hatinya mau apa di sini. Mau kita gede-gede, kadang-kadang orang cuma mau nambah sehari nambah 300.000 aja udah seneng loh. Ya kan? Coba sekarang rata-rata gaji pegawai fresh graduate aja di 5 juta sampai 10 juta. Terus kita kasih nih di sini modalnya segini, dapat minimal 300 sampai 500.000 per hari. Gitu aja udah menarik sama orang lain kalau kita bawainnya dengan antusias. Kalau takut, bawa upline-nya. Kalau nggak punya upline-nya, berani dulu salah. Nggak apa-apa. Yang perlu diingat semua itu punya prosesnya. Yang penting tahu di depan itu bakal dapat 100 juta. Untuk dapat 100 juta, lo harus mau jatuh 1000 kali. Jalanin nggak? Kalau aku sih jalanin, karena aku udah tahu di depannya 100 juta. Gitu. Nggak apa-apa. Karena kan nggak ada rugi apapun, nggak disuruh belanja tiap bulan. Nggak disuruh, kamu nggak dapat apa-apa bulan ini, kamu akan disuspend, nggak ada kayak gitu-gitu kan. Kamu udah diamond turun ranking jadi ruby, nggak ada kayak gitu. Ya. Oke. Jawab ya, Bu Yulia. Bu Lina, ini untuk sekarang hanya fokus di AFC bersama. Untuk sekarang sama suami ini berarti fokus sama AFC aja ya, Cik? Iya, benar. Semuanya udah dilepas. Karena menurut aku dan suami, kalau di sini kita konsisten jalaninya, nggak terdistraksi, itu hasilnya maksimal. Kalau buat kami ya, karena kami udah jalanin bisnis berapa lama, di sini ngirit gitu loh. 7 tahun bisnis sebelumnya, di sini jadi setahun. Ya berarti kan udah kelihatan gitu loh percepatannya. Jadi aku udah diskusi sama suami, ya udah kita lepas semua yang lain, toko sudah udah dikontrakin, udah udah nggak lihat berapa besarannya, pokoknya yang penting ada yang ngurus lah gitu tokonya. Udah kita fokus di sini. Dan itu kembali lagi pilihan. Mau serius 24 jam atau cuma sehari 1-2 jam, itu pilihan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi begitu udah kita seraknya di sini, jangan terdistraksi apapun. Karena di sini bisnisnya bukan bisnis kecil. Di sini bisnis gede. Bisnis gede dengan modal minimal. Yang bahkan orang nggak punya modal kayak aku sekalipun bisa di sini. Makanya aku nggak bakal bisa berhenti. Oke. Jawab ya. Nah, terus ada Bu Rani.
Kak Acit, gimana ya cara ngerubah atau nge-twist paradigma orang-orang tentang MLM, terutama ibu-ibu yang secara kita juga ibu rumah tangga, ketemunya banyaknya juga sama ibu-ibu atau teman anak-anak sekolah. Nggak apa-apa. Ibu-ibu juga seneng kalau ditambahin uangnya kan? Ya Ya betul. kan? Ya kan aku tadi sharing kalau aku pertama kali itu yang percaya sama aku, Cimonika itu orangnya teman sekolah anak-anak. Kita nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak. 2 orang yang percaya sama kamu untuk jalan bareng-bareng itu akan mengembangkan tim kamu. Yang paling penting, kamu tunjukin konsisten kamu di sini. Betul. Begitu kamu terlihat konsisten, saat mereka dapat informasi dari orang lain, mereka balik kok. Karena mereka lihat kita serius. Ya. Kecuali mereka cuma main di produk. Ya udah beli produknya ke A aja. Tapi mereka lihat, aku punya pengalaman banyak teman-teman aku yang masuk, aku nggak prospek sama sekali, tapi karena mereka melihat progres. Dan banyak teman-teman yang tadinya nggak jalan, melihat progres, sekarang mau nggak usah dipaksa lagi, minta tolong gimana caranya aku bisa maju. Jadi kita nggak apa-apa, jalan aja terus, jalan terus, konsisten aja. Walaupun konsisten itu hanya sehari 2 jam. Lah kalau kamu bilang nggak bisa apa-apa, susah closing segala macam, coba balikin lagi. Sehari kamu udah hubungin berapa? Kalau seminggu sekali ya wajar. Wajar susah. Orang yang sehari 2 kali aja ngap-ngapan, ya kan? Nggak semua orang dikasih berkah 10 orang yang diajak pertama kali itu jadi jenderalnya kok. Bisa gitu enak, Cik. Tapi ya pokoknya gitu, begitu jalan tuh uang udah jadi ke belakang. Aku punya banyak temen yang kondisinya lebih susah lah dari aku. Begitu mereka dapat konnichiwa 300.000, 150.000 itu rasanya lebih luar biasa dibanding aku dapat konnichiwa aku sendiri. Ujung-ujungnya ke sana. Ya, ya. Tadi yang ditanyain itu gimana cara ngerubah paradigmanya MLM tadi loh, Cik? Paradigma. Ya. Ya merubah mindset ya. Ya. Yang merubah mindsetnya nggak bisa gimana-gimana, harus ngobrol. Kadang-kadang ibu-ibu kan taunya gitu. Tapi kita gini loh, kalau suatu hari kita ditinggalin sama suami, sudah siap belum? Karena kebanyakan aku di aku sendiri ya, adik aku laki-laki meninggal muda umur 35 tahun. Anak ninggalin istri masih muda dan anak-anak udah 3. Nah, kalau situasi seperti itu terjadi sama kalian, kalian sudah siap belum? Nah, kalau di sini kan kita bisa mau sambil nyetrika itu teman-teman aku, prospek sambil nyetrika loh. Ambil nyetrika sambil nungguin anaknya sekolah online. Bisa karena apa? Karena cuma sharing. Nggak kerja 9 to 5. Cuma sharing. Yang kebanyakan mereka cuma takut cara jalaninnya gimana. Makanya mereka bilangnya nggak mau, nggak cocok, nggak pernah jualan, nggak bisa ini A, nggak bisa itu B. Kita harus ceritain dulu ngerubah mindset-nya, jangan langsung dibawa bisnis. Mungkin dari sisi kita sendiri. Coba bayangin, kalau hari ini aku nggak jalanin ini, mungkin aku sudah nggak punya rumah. Coba kamu bayangin, kalau aku nggak jalanin ini, mungkin anak-anak aku udah putus sekolah. Jadi kita tuh ngajak mereka untuk berandai-andai dulu. Kalau kamu gimana? Udah siap belum? Sekarang soalnya kan gini ya, orang itu bisa dari kaya raya tiba-tiba dijebretin jatuh juga kan bisa. Jadi yang dirubah mindset-nya dulu. Mindset-nya dirubahnya dari cerita dulu. Jadi kalau susah ya kenapa susah? Karena mungkin Raninya belum percaya kalau di sini tuh bisa bantu mereka menjalani bisnisnya dengan status mereka sebagai ibu rumah tangga. Padahal semua bisa dilakukan dari rumah. Ya kan? Dari rumah bisa, dari pakai Zoom bisa. 3 bulan pertama saya jalanin AFC semuanya dari handphone, nggak ada keluar rumah. Bisa. Tapi catatannya, kalau kalian mau timnya besar,
kalian harus keluar. Udah pasti. Tapi karena kalian tahu apa yang diperjuangin di sini, kalian akan dengan senang hati keluar. Nggak takut lagi. Padahal kami baru selesai COVID kan. Baru selesai negatif, hari kedua udah ditarik lagi table talk. Kami bilang, oke, kita keluar aja. Kenapa? Karena kita udah tahu kehadiran kita mungkin terlihat kalian mungkin mikirnya ngapain sih dia juga udah bisa sendiri, tapi kadang-kadang kehadiran kita cuma duduk di situ aja udah bikin semangat mereka. Jadi lakukan yang kalian bisa lakukan sekecil apapun itu. Mau cuman WA-WA-an dulu di rumah, telepon-teleponan, mulai Zoom. Oke. Jawab ya, Bu. Bu Rani, ya. Oke, terus ada Pak Budi. Saya punya teman mau join tapi nggak punya modal. Saya sarankan untuk jual produknya. Bisa minta sharing masukannya. Nah itu tadi ya, kalau misalkan mau join nggak punya modal, sebenarnya kan modal itu bisa diusahakan. Ya kan? Kalau mikirnya nggak punya modal, saya udah belum diamond. Tapi karena saya sudah tahu mau apa, saya lakukan segala hal. Dan itu nggak bisa kita paksain. Misalkan Freddy mau join, ceritanya mau, ngomongnya mau, tapi kan aku sebenarnya nggak tahu Freddy mau apa enggak. Dia mau tapi alasannya nggak punya modal. Aku nggak tahu Freddy beneran nggak punya modal apa dia emang nggak tahu dapat duitnya gimana. Yang paling simpel kan nggak punya modal. Kalau nggak punya modal kita udah bingung kan memaksa Freddy masuk gimana. Ya. Jadi apa yang dilakuin bukan cuma disuruh jualan produk doang, tapi kita harus bikin si Freddy ini bingung. Bingungnya tuh gimana? Jadi kita nggak bisa pakai logika gitu loh. Kalau buat closing tuh nggak bisa pakai logika. Jadi kalau Freddy nih sekarang ngomong nggak ada uang, di sini kan aku mau ngajakinnya dapat uang. Freddy bilang nggak ada modalnya. Jadi kamu ada solusi nggak, Fred? Aku nggak mau dong Freddy terus-terusan nggak punya uang. Tapi kalau aku disuruh bantuin ngasih uang, aku nggak bisa karena aku masih punya keluarga nih. Freddy punya solusi lain nggak selain AFC? Itu kan kita bikin dia yang bingung. Sampai akhirnya mungkin ketahuan sebenarnya apa alasannya, yaitu mungkin nggak kebayang bisnisnya gimana. Jadi dia nggak berani keluarin uang. Kalau kita mikirnya nggak punya uang, coba itu tukang batagor gimana cara cerita joinnya? Bu Titin yang tukang pijat, gimana cara joinnya? Tapi kalau kebayang, caranya pasti ketemu. Gitu. Caranya pasti ketemu. Nggak mungkin nggak. Betul. Gitu, Pak. Sebenarnya nggak ada alasan sih, Pak, kalau untuk masalah itu. Yang penting kita tahu dulu. Cuman jangan asal dijoinkan ya, Pak. Kan ada ya orang-orang yang asal dijoinkan. Oh, saya bukain titik. Itu kadang-kadang menurut pengalaman saya, begitu mereka nggak ada rasa berkorban di awalnya, biasanya rata-rata nggak jalan sih. Biasanya. 0,01% yang bisa jalan. Nah, oke, sudah menjawab ya Pak. Terus habis itu Pak Rahman minta nomor HP-nya. Oh ya Pak, nanti ya Pak. Terus apa lagi ya? Oh ini Bu Hesti. Tips untuk follow up atau nanya kabar ke member lama. Follow up. Yang ngobrol-ngobrol aja biasa, jangan langsung nanya bisnis, jangan langsung nanya apa, ngobrol aja biasa, say hi. Ya kadang-kadang kan yang udah lama tuh kenapa mereka padem, karena mereka kan nggak tahu harus apa. Udah join, terus biasanya kalau nggak tahu apa-apa yang ditawarin apa sih? Produk. Begitu dibilangin produknya dia usahain, susah jualnya. Akhirnya diem lama, nggak mau nanya, nggak mau belajar. Udah gitu ya udah, dia udah dianggap susah, dia berhenti. Nah, gimana caranya buat bisa colek-colek? Pertama kali kita ya kayak ngobrol sama teman lama aja loh gitu. Nanya-nanyanya jangan langsung, oh kemana sih lu nggak jalanin lagi bisnisnya gitu kan, kayak gitu. Ya kondisinya gimana? Kondisi dia sekarang gimana? Udah lama nggak ngobrol nih, gitu kan. Ini aku punya tips-tips, sharing-sharing. Ternyata aku setelah pelajari, nggak mesti jualan loh, gini. Gimana? Mau nggak aku cerita-ceritain, siapa tahu kamu bisa dengan cara A, dengan cara B.
Nah, kita tanya dulu, dia menghilang tuh kenapa? Belum tentu karena itu, siapa tahu ada masalah keluarga, siapa tahu dia ngerjain bisnis yang lain. Ya kan? Nggak bisa langsung tembak, lu kemana sih, ngilang aja bisnis. Ya kalau dekat mah bisa ya, Fred ya. Kalau dekat bisa. Tapi kalau misalkan kalau aku nih member level 2, level 3 atau yang lama tuh ya udah colek aja dulu. Kadang-kadang suka nitip-nitip. Sebenarnya buat mereka tuh masih menyadari aku tuh masih di sini loh. Yang penting kan itu. Walaupun mereka nggak jalan bisnisnya, aku masih di sini. Kapanpun kamu siap, kita jalan sama-sama. Itu banyak banget contohnya yang kayak gitu. Selama ini aku udah 15 bulan apa 16 bulan aku jalanin gini tuh, nggak mesti saat join langsung jalan, itu nggak begitu juga. Kadang-kadang butuh waktu 10 bulan, kadang-kadang butuh waktu 11 bulan. Ada yang langsung jalan, beda-beda momennya tiap orang. Tapi yang perlu kamu pastiin, kamu akan selalu ada buat mereka. Nah, follow up-nya itu titiplah testimoni. Nih gue kayaknya inget dulu lu pernah cerita ya ada yang sakit jantung, nih gue punya testimoninya, siapa tahu bisa ngebantu keluarga lu. Contohnya kayak gitu kan. Atau enggak tawarin, nih gue punya konsep bisnis yang lebih menarik, mungkin lebih simpel dan nggak makan banyak waktu karena lu sibuk nih kerjaan. Lu mau denger nggak? Ya simpel-simpel aja. Jadi kayak PDKT ulang gitu loh. Kan enak ya kalau udah member nggak usah pusingin closing nggak closing kan? Ya. Jadi gitu ya Pak. Jadi yang namanya follow up bukan selalu langsung hajar tanya gimana progres dan lain-lain. Tapi kita bisa di area sebagai teman, kita tanya kabarnya gimana, kita harus tahu dulu orangnya seperti apa. Ya, yang bikin yang fun dulu, yang nyaman dulu supaya ngobrol kita dengan mereka pun enak. Jadi mereka pun bisa terbuka sama kita. Apa ternyata yang selama ini jadi permasalahannya, apa yang jadi kendalanya di mana, nanti pelan-pelan kita akan tahu. Gitu sih Pak. Iya. Biasain teman-teman kalau ada yang join itu atau nggak join, tanyain kenapa. Kalau join, kenapa kamu milih saya? Tanya aja. Jadi suatu hari mereka lagi down, kamu bisa ingetin itu. Masa-masa itu tuh, di awal-awal itu. Katanya kamu mau bisa umroh. Jadi nggak, ayo aku temenin, apa udah berubah mimpinya. Gitu kan? Atau kalau misalkan dicolek ternyata dia masih belum mau, di prospek masih belum mau, boleh nggak aku tahu kenapa kamu belum mau? Mungkin bisa aku cari-cari informasinya dulu. Gitu. Oke. Sip, Cik. Oke. Terus, ini Ko Budi Darwin komen. Bu Ajit memang luar biasa. Seiringnya, thanks, hari ini Ko Budi juga ikutan belajar. Keren. Wah, ini sama Ko Budi yang berubah aku juga, meluruskanlah jalannya itu. Makanya dibilang tadi, apapun bisa jadi jalan. Jangan takut, teman-teman nggak punya mentor, jangan takut. Siapapun bisa ngajarin. Mantap. Thank you, Ko Budi. Ayo, teman-teman. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Apapun. Sudah nggak ada lagi? Kalau sudah nggak ada, mungkin Cik Acit ada terakhir nih, kasih motivasi buat teman-teman semua nih. Ini kan nggak semuanya lagi bersemangat sekarang. Ada yang sekarang teman-teman mungkin yang lagi down, ada teman-teman sekarang yang lagi gimana sih ini kok susah banget. Ini sudah bulan Maret, ranking tinggal 7 bulan lagi ya. Florida juga belum. Nah, mungkin Cik Acit punya sedikit masukan, tips atau motivasi buat mereka. Silakan Cik. Jadi teman-teman, nggak apa-apa, jalan aja terus. Pokoknya gini, percaya, semua yang kita lakuin itu nggak pernah ada yang sia-sia. Mau selambat apapun kamu jalan, nggak pernah akan ada yang sia-sia. Begitu jalannya udah kebuka, kalian akan ketawa happy gitu. Oh ternyata itu udah selesai, udah lewat tuh. Aku ngomong jadi ambil berkaca-kaca gitu kan. Pokoknya percaya, nasib itu bisa kamu rubah sendiri. Nggak ada orang lain yang lain ngerubah, nggak bisa. Mau 1000 kata motivasi tuh nggak akan bisa ngerubah kamu.
Mau 1000 Zoom nggak ada yang bisa merubah kamu. Tangan kamu sendiri yang bisa. Usahain sendiri. Gitu, percaya. Kamu ada di posisi paling bawah itu karena Tuhan yakin kamu bisa bangkit 1000 kali lebih kuat. Pasti bisa teman-teman, pasti bisa. Gitu aja. Thank you ya, udah ngundang aku ke tim winners. Amin, amin. Oh, ini ada tambahan ini. Ko Budi masih di sini ya, Ko Budi Darwin. Kalau masih ada Ko Budi Darwin, boleh dong Ko. Ya. Kasih. Halo, halo Ko Freddy, halo Cid. Malam Ko. Halo, Ko Eka, Bu Sido kita nih. Halo Pak Budi. Halo juga Natali, malam-malam. Apa nih Ko Freddy? Ini hari ini narasumber kita Acit aja udah luar biasa nih Ko Freddy. Waduh. Ya, nggak apa-apa Ko. Ini kan, ini kongres dulu ya Ko. Ternyata 50 Bu Sido ini. Ya ini kan berkat kalian semua juga yang kerja keras ya kan. Nah ini Ko, ini kan sekarang ini kan banyak banget loh teman-teman kita yang di luar sana, yang mungkin yang baru join atau yang udah lama join, ternyata sekarang dalam kondisi yang down nih, gitu ya. Nah, Koko mungkin punya sedikit motivasi buat mereka atau masukan buat mereka sama nih seperti yang Koko. Oke, jadi gini loh teman-teman. Jadi nomor 1 tadi saya lihat benar juga dari si Acit tadi saya sharing ya. Nomor 1 bahwa peluang bisnis ini AFC ini benar-benar kita mesti yakini dulu. Ya, nomor 1 kita mesti yakin bahwa kita ini bisa berapa besar ya. Tadi kita bilang untuk kita bisa dapat konnichiwa 300.000 aja tuh luar biasa, benar nggak? Nah, jadi teman-teman bahwa saya pertama kali datang di AFC aja saya sangat grateful. Artinya apa? Bahwa di multi level marketing sebenarnya ini adalah satu cara loh. Satu cara teman-teman itu bisa merubah hidup. Itu nomor 1 dulu. Kita harus yakini dulu. Nah, kenapa bisa? Karena di multi level marketing ada perkalian. Ini yang tidak ada di bisnis lain. Ya, karena ada perkalian teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman dari marketing plan yang diciptakan sama kantor Pak Niko, itu sebenarnya teman-teman harus sadar bahwa untuk bisa dapatin 100 juta per bulan di AFC, ini ternyata nggak susah. Itu nomor 1 dulu. Karena kan otak kita kan begitu kan, kalau kita anggap mudah kan jadinya mudah. Nah, jadi gimana caranya? Nah, oke, let's say kita mau ngejar Toreda tadi ya. Misalnya Toreda kan sebulan berapa? 25 juta ya, sampai 50 juta. Nah, berarti kan artinya tiap hari adalah konnichiwa-nya 1 juta. Simple ya, 1 juta. Nah, kalau 1 juta konnichiwa, berarti kan artinya kita kalau diamond, kan kita butuh pairingnya lebih kurang 3. Ya dong, sehari butuh 3 dong. Kalau sehari 1 juta, kali 30 hari kan berarti 30 juta untuk kita jadi Toreda ya. Nah, kalau 3 sebenarnya kita kan cuma punya kiri dan kanan teman-teman. Dah, teman-teman butuh bentuk tadi tim. Bentuk tim aja, tim kecil. Nah, punya grup kecil di mana punya ada 3 di kiri, 3 di kanan aja gitu loh. Ya, lebih simpel kan gitu kan. Contoh misalnya tadi saya tim kiri saya ada Ko Freddy ya kan, beserta timnya dia ya kan, apakah dengan beberapa orang atau puluhan orang kan gitu kan, atau berapa ratus orang minimal ada 1 tim, adalah timnya Ko Freddy. 1 lagi timnya Ko Acet. 1 lagi ada timnya si Pak siapa? Marsial kan itu kan. Nah, 3 di kiri. Nah, tugas kalian adalah 1 hari cuma 1 paket. Simple dong. Nah, berarti kalau saya punya 3 grup kecil kan berarti kan saya udah punya 3 paket. Nah, di kanan juga saya harus bikin juga 3 grup lagi gitu loh, teman-teman. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita saya selalu lebih banyak bermain di strategi. Nah, kalau kita pecah strateginya jadi kecil-kecil, itu jadi kelihatannya mudah, teman-teman. Jadi kita kerjanya jadi lebih jadi istilahnya kita bicara sama orang pun enak gitu loh, ya kan? Karena kita punya strategi gitu loh. Nah, jadi Anda bikin 3-3 aja. Anda bikin 3-3 kiri 3 grup kecil, kanan 3 grup kecil aja, Anda udah sehari udah 1 juta. 1 bulan udah 30 juta. Ya. Nah, kalau Anda mau 100 juta, udah. Berarti Anda bikin bentuk 10 grup kecil di kiri, 10 grup kanan. Ya, di sebelah kanan. Nah, itu kita udah jadi punya income 100 juta ya, teman-teman ya gitu ya. Nah, oke. Jadi saya mungkin hari ini ada cerita sedikit mengenai mindset. Nah, teman-teman mau sukses di sini, saya selalu ada 3 tips teman-teman ya. 3 tips kalau teman-teman mau berhasil di dunia network marketing.
Nah, yang pertama ya, teman-teman harus punya impian. Impian itu selalu ya Pak Ernest selalu bilang, impian itu kalau bisa setinggi-tingginya ya, yang kalian nggak bisa capai. Misalnya kalian hari ini kerja ya di kantoran. Nah, kalau kerja di kantoran, contoh misalnya ya, kita kalau di kantor udah kita tahu lah ya, apakah kita kerja di kantor, apakah kita PNS ya kan. Mungkin kalau kita mau berangkatin orang tua kita haji, satu keluarga kan udah pasti nggak mungkin. Nah, sehingga kita masuk impian kita, apakah kita berangkatin umroh satu keluarga besar ya, ataupun naik haji satu keluarga besar. Nah, ini yang sesuatu yang kita tidak bisa dapetin. Impian itu harus besar, karena impian itu besar dan kecil semua gratis. Kalau bisa kita besar. Kalau besar itu otomatis kita daya juang kita lebih kuat, ya istilah gitu loh, ya daya juang kita lebih kuat. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita harus anggap bisnis ini kita sebagai pemilik daripada bisnis ini, sebagai CEO. Nah, masalah terbesar di sini adalah kenapa? Karena modal masuk di sini terlalu kecil, ya kan? Mulai dari 3,4 juta dan banyak orang menganggap bisnis ini seperti bisnis ecek-ecek. Ya udahlah, karena saya cuma konsumsi produknya, sehingga dia nggak akan jalan, ya seperti itu. Nah, kalau kita anggap ini sebagai bisnis kita sebagai CEO, bahwa ini bisnis ini adalah bisa menghasilkan ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulannya, berarti kita benar-benar harus menjadi CEO. Nah, dulu kan saya pernah jadi konsultan Pak Chairul Tanjung ya. Nah, saya lihat stylenya Pak Chairul Tanjung. Waktu saya ikut beliau, waktu di Bank Mega, beliau ini jam 6 pagi udah datang ke kantor. Jam 6 pagi. Kemudian pulang paling terakhir. Yang stafnya semuanya ya, yang manajer, yang direktur yang lainnya udah pernah pulang nih, ya kan? Beliau tuh jam 12 malam baru pulang. Nah, berarti artinya apa? Tidurnya cuma sebentar aja. Pagi udah datang lagi. Nah, kenapa? Karena dia anggap benar-benar dia sebagai CEO, gitu kan, sebagai pemilik, sehingga benar-benar dia harus bikin perusahaan ini sukses gitu. Nah, sama di AFC kita harus seperti itu juga. Harus setiap hari juga harus misalnya tentukan juga saya mau kerja berapa lama di sini, gitu loh ya. Artinya dari pagi sampai malam, nah kira-kira gitu seperti itulah. Nah, tapi kalau kita trade bisnis ini cuma sehari saya cuma kerjain 1 jam 2 jam, ya hasilnya juga pasti akan berbeda. Ya kira-kira gitu teman ya. Nah, tapi kalau ada orang yang sebagai misalnya pemilik perusahaan, tapi kalau datangnya jam 11 siang, jam 3 sore udah diajak temannya yuk main golf gitu ya. Nah, menurut saya ini cepat atau lambat pasti perusahaannya juga akan mati. Nah, sama seperti kita. Jadi kalau teman-teman mau sukses, teman-teman harus jadi CEO ya atas bisnis kita ini sendiri ya. Trade sebagai bahwa ini adalah bisnis besar. Nah, ini nomor 2. Nomor 3, kalau teman-teman mau supaya bisa maju juga, harus punya lawan tanding. Ya, lawan tanding. Atau yang saya sebut semua namanya sparring partner. Nah, di sini ada Koe Kayanto. Koe Kayanto sama Silviandro ini sparring partner nih, upline-nya si Acit. Nah, kalau periode yang kedua, yang lalu, waktu Silviandro mau jadi Bushido, kan sama Koe Kayanto sama nih. Nah, antara Bushido nomor 7 dan nomor 8. Nah, tapi Silviandro selalu gini, lawan tanding saya adalah Koe Kayanto. Nah, walaupun di upline saya harus melampaui dia. Jadi saya harus jadi Bushido dulu. Nah, tapi ternyata benar, ternyata Silviandro mengalahkan Koe Kayanto gitu ya. Nah, begitu masuk periode baru lagi yang kemarin, yang ketiga, saya tanya lagi Koe Kayanto, lu punya sparring partner siapa? Nah, sparring partner gue adalah Silviandro. Malu gue kalau gue kalah sama dia, sehingga gue harus jadi Bushido lebih awal. Nah, gitu loh. Jadi ini sesuatu yang memotivasi kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda mau jadi toreda, nah Anda cari toreda yang siapa yang terkuat. Anda harus kalahkan dia. Contohnya, dia jadi toreda 3 bulan. Saya harus jadi toreda 2 bulan. Benar dong? Kan jadi kan kita ada sparring partner, lawan tanding. Nah, nanti setelah saya selesai toreda, saya tentukan lagi Ronin siapa, samurai siapa, Shogun. Sehingga kita juga terus maju. Nah, kira-kira gitu Ko Freddy. Ya. Keren Ko. Wah, ini malam ini luar biasa nih, ada tambahan dari Ko Budi. Saya nggak nyangka kalau Ko Budi ikut tadi. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata sebenarnya apa yang dikatain Ko Budi, baik Ci Acit, ini Ko Budi ini udah Bushido 3 kali, Ci Acit ini juga Ronin. Ternyata sebenarnya sama loh ya, semuanya tinggal dari kitanya sendiri ya. Kalau saya ngeliat dari tadi itu kemauan itu yang paling penting banget kemauan kita itu. Di samping semua kita ngomong kita mesti pinter dan segala macam, iya. Tapi kemauan kita tuh sebenarnya nomor 1. Niat kita tuh nomor 1. Kita nih mau nggak jadi di sini, kita nih mau tidak berhasil di sini. Sebenarnya itu perusahaan sudah kasih yang terbaik. Tim kita udah bagus semuanya. Tapi kalau kitanya sendiri yang nggak mau berubah, ya udah kita akan done, kita akan selesai di situ aja.
Ya, itu sih teman-teman sebetulnya. Yuk kita ada sisa waktu 7 bulan, kita berjuang habis-habisan, yang belum toreda segera toreda, dan kita kejar minimal kita sampai di samurai, sampai di akhir rank, dan kita jadi bukti buat keluarga kita bahwa kita bisa, kita kasih yang terbaik buat semuanya. Teman-teman semua di sini ada sekitar berapa ini? 80 orang lebih. Yuk kita semuanya kasih yang terbaik ya buat keluarga kita, buat teman kita, buat sekitar kita, biar kita pun bisa jadi berkat buat orang yang lain juga. Itu ya teman-teman. Selamat malam. Bila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Bila ada salah kata dari Cik Aji juga mohon maaf. Terima kasih Ko Budi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, selamat malam, selamat istirahat. Kita fight. Kak Budi, Bu Aji. Thank you. Terima kasih, Ko Budi. Ya, thank you semuanya. Terima kasih kok.